Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan menjelaskan mengenai plant disease and defenses atau penyakit dan pertahanan tanaman. Kemudian, sebelum penjelasan dimulai, perkenalkan anggota kelompok kami, yakni yang pertama, Catur Prasetyo, kemudian yang kedua, Nabila Buwana, kemudian yang ketiga, Rika Sartika, yang keempat, Radian Muhammad, kemudian yang terakhir, Vicentia Fatimah. Nah, yang selanjutnya yaitu, apa sih topik pembahasan pada kali ini? Topik pembahasan pada kali ini yaitu yang pertama, bagaimana tanaman terserang penyakit. Yang kedua, bagaimana cara mendiagnosa penyakit pada tanaman. Dan yang ketiga, bagaimana tumbuhan mempertahankan diri dari penyakit. Nah, selanjutnya topik pembahasan pertama yaitu, how plants get disease atau bagaimana tanaman terserang penyakit. Nah, selanjutnya, sama seperti manusia, tanaman dapat terserang oleh penyakit. Tanaman dapat terserang oleh penyakit berasal dari yang pertama, berbagai macam mikroorganisme seperti jamur, virus, dan juga bakteri. Kemudian dari berbagai organisme yang lebih besar, yaitu seperti serangga. Selanjutnya yang ketiga yaitu tanaman juga bisa mendapatkan penyakit diferensiasi atau kekurangan yang bisa terjadi jika tidak mendapatkan cukup mineral penting seperti nitrat atau ion magnesium. Misalnya, nitrat dibutuhkan untuk membuat protein untuk pertumbuhan. Tanaman tanpa nitrat yang cukup sering mengalami perhambatan pertumbuhan, di mana mereka tidak bisa tumbuh sebanyak dan sebagaimana seharusnya. Selanjutnya, di sisi lain, ion magnesium dibutuhkan untuk membuat klorofil yang diperlukan untuk fotosintesis. Tanaman dengan kekurangan magnesium sering menderita klorosis karena kekurangan klorofil sehingga memiliki daun yang kering. Nah, selanjutnya ada gejala penyakit. Yang pertama, pertumbuhan atau benjolan yang tidak normal. Yang kedua, bercak pada daun. Yang ketiga, perubahan warna pada daun. Yang keempat, bentuk batang atau tidak normal. Selanjutnya, ditemukan organisme seperti kutu, daun, dan juga laba-laba atau tungau. Baik, selanjutnya, how to diagnosis plant disease. Bagaimana cara mendiagnosa penyakit pada tanaman? Untuk cara mendiagnosis penyakit pada tanaman, yang pertama melakukan pengamatan. Gunanya di sini yaitu mencocokkan gejala dengan panduan. Namun jika gagal, maka dapat mengirim sampel tanaman penyakit ke ahli patologi tanaman agar dapat dilakukan pengujian lebih detail. Yang kedua yaitu metode trial and error. Dengan metode ini, kita bisa mencoba satu cara. Jika tidak berhasil, kita bisa mencoba cara yang lain. Contoh, tanaman memiliki daun kuning. Kita pikir tanaman itu kekurangan magnesium. Lalu, kita memberi magnesium dan melihat apakah masalah tersebut teratasi. Atau, bisa juga kita berpikir itu dikarenakan jamur sehingga kita menyemprotkan fungisida. Selanjutnya, how plants defend themselves against disease atau bagaimana tumbuhan mempertahankan diri dari penyakit. Pertahanan tanaman terbagi 3 yaitu fisik, kimia, dan mekanik. Fisik yaitu mencegah masuknya patogen, kimia mengacu pada bahan kimia yang dikeluarkan tanaman, dan yang terakhir mekanik, mirip pertahanan secara fisik namun memiliki lebih banyak fungsi lebih dari bertindak sebagai penghalang fisik. Nah, berikutnya ada contoh pertahanan diri. Yang pertama ada fisik. Lapisan lilin atau kutikula daun yang menutupi daun dan batang tanaman. Yang kedua, selulosa sebagai dinding di sekitar sel. Yang ketiga, lapisan sel mati yang dimiliki beberapa bagian tanaman seperti batang. Contoh pertahanan diri kedua yaitu kimia. Bisa berupa zat antimikroba yang membunuh bakteri atau jamur, dan racun yang menghalangi atau membunuh serangga. Contoh pertahanan diri yang ketiga yaitu mekanik. Duri dan bulu halus yang dapat menghentikan hewan saat memakan atau menyentuh mereka. Dan
daun yang melengkung atau terkulai jika serangga mendarat di atasnya. Sekian penjelasan dari kami mengenai penyakit dan pertahanan tanaman. Apabila ada hal yang belum jelas atau tidak dimengerti, silahkan tinggal komentar pada kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menyimak penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.